Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selanjutnya saya akan bahas mengenai patofisiologi pada sistem integumen ya. Ini salah satu contohnya. Sistem integumen itu adalah bagaimana mekanisme tubuh ketika kulit itu terbakar api ya. Nah, ini saya akan bahas tentang luka bakar ya, salah satu contoh gangguan pada sistem integumen. Setelah mengikuti perkuliahan diharapkan mahasiswa dapat mengetahui tentang definisi luka bakar, kemudian anatomi sistem integumen, patofisiologinya seperti apa, klasifikasi luka bakar, penetalasanaan keperawatan, dan komplikasi yang mungkin terjadi pada luka bakar. Nah, definisi luka bakar apa sih? Luka bakar adalah rusak atau hilangnya jaringan yang disebabkan kontak dengan sumber panas. Sumber panasnya apa saja? Bukan macam-macam ya, nggak hanya api ya. Bisa kobaran api di tubuh, kemudian selatan api ke tubuh, terkena air panas, tersentuh benda panas, ya, kontak dengan benda panas, sengatan listrik, atau bahan-bahan kimia, ya, serta sengatan matahari. Ini semuanya bisa menyebabkan luka bakar, ya, karena sumber-sumber panas ini kontak dengan jaringan kulit. Nah, jenis-jenis luka bakar, yang pertama luka bakar termal. Dari kata termal berarti panas. Luka ini disebabkan oleh kobaran api, kontak dengan benda panas, uap yang mudah terbakar, yang membakar dan menyebabkan kilatan atau ledakan uap panas dan cairan panas. Kemudian ada luka bakar kimiawi. Dari kata kimiawi berarti luka bakar ini disebabkan karena agen-agen kimia yang dapat merusak dan menyebabkan kematian jaringan jika kontak dengan kulit ya. Ada 3 jenis agen kimiawi, yaitu asam, ada alkali, basa, dan senyawa-senyawa organik. Yang ketiga, luka bakar listrik. Luka bakar listrik, keparahan cedera akibat kontak dengan aliran listrik bergantung pada jenis alirannya, searah atau bolak-balik, voltasenya, kemudian area tubuh yang terpanjang, serta berapa lama kontak dengan listrik. Ini akan menentukan seberapa parah cedera karena luka bakar listrik. Nah, kita lihat lagi, kita review lagi anatomi sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang paling luas karena dia mencakup kulit di seluruh tubuh manusia. Selain itu juga dia mencakup aksesorisnya kulit termasuk kuku, rambut, kelenjar, keringat sebasias, dan reseptor saraf khusus untuk menstimulasi perubahan internal atau lingkungan eksternal. Sesuai dengan fungsinya, organ pada sistem integumen berfungsi menutup jaringan atau organ yang berada di dalamnya atau jaringan dalam manusia dari kontak luar. Jadi dia memang fungsinya untuk melindungi tubuh dari kontak luar. Nah, ini penampang kulit. Kulit merupakan organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasinya dari lingkungan hidup manusia. Kulit terdiri dari epidermis, dermis, dan subkutis atau hipodermis. Di sini kita bisa lihat ada batang rambut, kemudian kelenjar minyak, kelenjar limpa, saraf, ya, jaringan lemak, kemudian ada pembuluh vena dan arteri, serta kelenjar
keringat, ada folikel-folikel rambut ya. Ini nampang kulit nanti bisa dibuka lagi anatomi sistem tegumennya. Di epidermis, ini tadi lapisan paling luar berhubungan dengan lingkungan eksternal. Ketebalannya hanya ini ya, 0,04 mm, jadi sangat tipis pada kelopak mata sampai 1,6 mm pada telapak kaki. Tidak ada pembuluh darah di bagian epidermis ini. Lapisan epidermis terbagi menjadi 5, yaitu stratum corneum, lucidum, granulosum, spinosum, dan germinativum. Ada tipe 4 sel pada lapisan epidermis ini, yaitu keratinocytes, kemudian melanosit, Merkel cell, dan Langerhans cell. Untuk keratinosit itu 90% dari epidermis memproduksi protein keratin sebagai waterproof kulit, protek jaringan di bawahnya. Keratin diproduksi mulai dari lapisan basal germinativum, lalu berlanjut ke korneum dengan waktu 3-4 minggu. Kemudian melanosit, ini 8% dari sel epidermis memproduksi melanin ya, pigmen gelap yang menyerap matahari. Biasa ditemukan pada lapisan dasar. Produksinya dikontrol oleh hormon MSH, melanocyte stimulating hormone. Warna kulit diproduksi oleh 4 pigmen, yaitu ada yellow, brown, red, dan blue. Yang ketiga, Merkel cell ini pada lapisan basal dan sangat jarang sebagai neuroendokrin epidermis. Sel ini dapat berkembang menjadi Merkel cell karsinoma, ya, jadi kanker ya. Langerhans cell, lokasi umumnya pada epidermis, sel berasal dari sumsum tulang sebagai sel pereaksi sistem imun dan mudah rusak karena sinar matahari. Derivat lain dari epidermis sampai ke dermis ada kelenjar ekrin, ada kelenjar apokrin ya. Nanti dibaca sendiri, ada kelenjar sebasea, rambut dan folikel rambut, serta ada kuku ya, kuku jari yang selalu bertambah 0,1 mm per hari. Selanjutnya ada lapisan dermis. Lapisan dermis terdiri dari fibroblast, makrofag, mast sel, limfosit, vaskulat, dan nerve supplier. Untuk papillary dermis terletak di bawah epidermis dan tersusun dari sel fibroblast ya. Ini yang lapisan dermis. Nah, di sini di lapisan inilah yang menghasilkan salah satu bentuk kolagen yang memberikan kenyalan pada kulit ya, pembuluh darah, kelenjar keringat, elastis dengan yang kontak dengan epidermis. Kemudian ada retikular dermis, ini terletak di bawah papillaris dan memproduksi kolagen serta berkas-berkas rambut elastis. Selanjutnya jaringan kutan yaitu epidermis ini merupakan lapisan khusus konektif atau adiposa lemak ya. Di sini ada jaringan lemak yang kuning-kuning ini. Di lapisan subkutan ini ada lemak. Tidak ada pada kelopak mata, skrotum, areola, dan labia. Fungsi utamanya sebagai isolasi dari suhu ekstrim, yaitu panas, dingin ya, hematoma, dan sebagai sumber energi serta metabolisme hormon. Itu tadi review mengenai anatomi kulit. Selanjutnya patofisnya. Patofis terjadinya luka bakar. Cedera luka bakar umumnya terjadi akibat penghantaran energi panas dari sumber panas ke tubuh manusia. Ada beberapa faktor yang menghambat penghantaran panas ke tubuh manusia, yaitu konduktivitas dari jaringan yang terkena. Jaringan yang paling buruk menghantarkan panas adalah tulang, dan yang paling baik adalah jaringan otot, pembuluh darah, dan persyarafan. Kemudian faktor yang adalah keadekuatan dari sirkulasi perifer dan ketebalan kulit sebagai pelindungnya.
Reaksi fisiologis dari luka bakar sama dengan reaksi inflamasi pada umumnya. Pada daerah kulit yang terkena terjadi pelebaran pembuluh darah. Jadi ketika sama seperti terkena luka, ketika ada jaringan kulit yang terkena luka bakar, maka akan terjadi dilatasi atau pelebaran pembuluh darah yang mengakibatkan kulit menjadi merah. Kemudian trombosit dan leukosit menempel pada dinding endotel pembuluh darah sebagai bagian dari proses inflamasi. Kemudian peningkatan permeabilitas kapiler pada luka mengakibatkan luka menjadi edema, ya, jadi bengkak, pola merah, kemudian jadi peningkatan permeabilitas kapiler hingga menjadi edem, perpindahan cairan. Kedalaman luka bakar sangat dipengaruhi oleh suhu dari sumber energi panas dan lama kontak dengan jaringan tubuh. Panas kurang dari 44 derajat Celcius tidak terdapat cedera pada kulit, kecuali kontak dengan sumber dalam waktu yang lama. Sedangkan panas 49 derajat Celcius selama 5 menit dapat mengakibatkan luka bakar sampai kulit lapisan dermis. Panas 52 derajat Celcius selama 2 menit atau 60 derajat selama 6 detik bisa mengakibatkan luka bakar sampai kulit lapisan dermis. Panas 70 derajat selama 1 detik pada dewasa atau kurang dari 1 detik pada anak-anak atau lansia dapat mengakibatkan luka bakar sampai kulit pada lapisan dermis. Selain cedera karena luka bakar tadi, juga bisa ada cedera inhalasi jika terjadi kebakaran, ya. Sering terjadi pada area saluran nafas bagian atas dalam hitungan menit atau jam, atau sampai saluran nafas bawah yang dapat mengakibatkan ARDS, acute respiratory distress syndrome. Umumnya ARDS terjadi setelah cedera jalan nafasnya berlangsung lebih dari 4 jam. Misalnya, ya, kebakaran itu yang berbahaya adalah ketika terhirup, ya, ketika terhirup asapnya kemudian sampai ke lapisan bawah sehingga menyebabkan ARDS. Ini yang menyebabkan pasien itu meninggal, ya. ARDS terjadi setelah cedera jalan nafasnya berlangsung lebih dari 4 jam, makanya tidak boleh harus segera ditolong, yang tidak boleh lama-lama. Dampak lain serius dari cedera inhalasi adalah keracunan gas karbon dioksida yang memiliki daya ikat dengan hemoglobin 200 kali lebih kuat dari oksigen, sehingga bisa menyebabkan hipoksia otak yang mengakibatkan kerusakan irreversibel, ya, pada susunan saraf bernanya ini yang berbahaya. Jadi ARDS tadi kan ke pernafasannya, tapi yang lebih berbahaya ketika keracunan gas karbon dioksida yang mengikat mengikat hemoglobin 200 kali lebih kuat dari oksigen, sehingga otaknya hipoksia. Selanjutnya, perpindahan kehilangan cairan. Kulit sebagai bagian terluar dari tubuh yang berfungsi mengatur proses penguapan. Jika terjadi kerusakan akibat cedera luka bakar, maka pasien akan mengalami kehilangan cairan, ya, karena dia berfungsi sebagai evaporasi penguapan. Ketika dia cedera, maka pasien akan cenderung kehilangan cairan. Cedera luka bakar mengakibatkan peningkatan permeabilitas kapiler, di mana cairan berpindah dari vaskuler ke interstisial. Dampak lanjutnya terjadi kebocoran plasma yang terjadi 24-36 jam pertama pasca cedera luka bakar. Permeabilitas kapiler kembali berangsur normal setelah 48 jam, namun protein plasma akan kembali ke vaskuler setelah 5-2 minggu. Jadi bisa dibayangkan, ya, kalau terjadi luka bakar pada klien dengan fungsi jantung dan ginjal yang baik akan mengalami diuresis. Pada klien yang mengalami masalah jantung dan ginjal, klien akan mengalami kelebihan cairan
dan edema pulmonar, jadi bisa edem paru-parunya karena perpindahan cairan tadi. Sel darah merah akan hilang sebagian akibat terjadinya trombosis dan kematian sel darah merah akibat luka bakar. Aliran darah melambat sehingga terjadi peningkatan nilai hematokrit mengakibatkan produksi menurun, iskemik jaringan, bahkan terjadi nekrosis jaringan ya karena tadi alirannya berkurang, perfusi menurun, terjadi iskemik bahkan nekrosis. Nah, ini untuk patofisnya bisa karena terjadi luka bakar karena bahan kimia, termal ya, radiasi atau listrik, petir ya. Biologis memang biologis dan psikologis gangguan sel tubuh, defisiensi pengetahuan ya. Untuk biologis bisa pada wajah, di ruang tertutup, baik kerusakan kulit, keracunan gas, infeksi otak ya, masalah keperawatannya kurang cairan, tidak produksi jaringan otak. Kalau ke paru-paru ya, misalnya tadi ke hirup ya, ke hirup bisa obstruksi jalan nafas, ketidaklancaran nafas. Kemudian kalau di kulit tadi karena jadi kerusakan kulit penguapan sehingga jadi perpindahan cairan intravaskuler ya. Kemudian kalau dia sampai multisistem organ yang mengalami kerusakan ya bisa gagal jantung, kemudian jaringan otak, gangguan sirkulasi ya, semuanya bisa terganggu. Selanjutnya, klasifikasi luka bakar. Jadi ada beberapa derajat ya. Derajat pertama, kulit kemerahan, sedikit edem, nyeri sampai 4 bulan pertama. Proses penyembuhnya kurang dari 5 hari. Kulit epidermis akan mengelupas, sembuh dengan sendirinya. Kulit terasa gatal dan berwarna pink terjadi dalam 1 minggu. Untuk yang sudah 1 tidak terjadi jaringan parut. Derajat 2, kulit memerah, menggelembung, ada edema, ada perpindahan cairan, kemudian mengeluh nyeri hebat karena helai rambut tidak mudah dicabut, membutuhkan waktu beberapa minggu untuk sembuh. Derajat 3 tentu lebih parah ya, kulit yang rusak ini sampai ke dermis, tidak elastis, kerusakan terjadi sampai lapisan otot bahkan tulang. Klien tidak mengeluh nyeri lagi karena sarafnya sudah terbakar. Dengan nekrotik harus dibersihkan dan dilakukan skin graft ya, jadi dari demen untuk mempercepat penyembuhan, kemudian nanti kulitnya ditanam di bagian yang tadi terluka, diambil dari kulit yang bagus. Menurut Mayo Clinic Staff dan James Holmes, luka bakar derajat 1, luka seperti ini tidak perlu dibalut, cukup diberi salep antibiotik. Luka bakar derajat 2 perlu perawatan setiap hari, diolesi dengan salep, kemudian dibalut dengan perban. Luka derajat 3 dan luka derajat 4 perlu dilakukan eksisi awal dan cangkok kulit, skin graft. Luas permukaan tubuh ini ya, derajat berat luka bakar ringan, sedang, dan berat. Ringan jika tidak kena wajah, luka bakar derajat 3 kurang dari 2%, ya. Luka bakar sedang, tidak kena wajah, tangan, kaki, sendi, kemaluan atau saluran nafas. Luka bakar berat mengenai wajah, tangan, kaki, sendi, kemaluan atau saluran nafas. Nah, ini pasti sudah diajarin cara menghitung luas derajat luka bakar ya, pakai rumus 9 ya, rumus 9. Nah, ini di sini bisa dilihat, dihafalkan ini. Untuk dada 18%, punggung 18%, kepala 9, tangan kanan kiri masing-masing 9, perineum 1, kaki kanan kiri 18%. Untuk anak-anak, kepala 18%, punggung dan dada 18%, tangan kanan dan kiri 9%, perineum 91%, kaki kanan dan kiri 13,5% ini untuk anak-anak.
Diagnosa apa saja yang mungkin muncul? Ada resiko peran cairan, ya, risiko infeksi, gangguan pertukaran gas, tidak efektifan pola nafas, penurunan cerah jantung, nyeri, ya, gangguan perfusi jaringan, resiko tinggi kelebihan cairan, keterbatasan aktivitas, harga diri rendah jika sampai mengenai wajah, ya, bisa mengganggu citra diri. Intervensinya jika terjadi kekurangan cairan, hitung kebutuhan cairan, berikan cairan rehidrasi, ya, monitor dan hitung jumlah intake dan output, kemudian monitor dan hitung jumlah masuk dan pengeluaran cairan setiap 3 jam, ukur berat badan, pemeriksaan laboratorium, waspada kelebihan cairan dan gagal jantung, dan berikan diuretik jika pasien mengalami edema. Untuk resusitasi, untuk Baxter, 24 jam pertama kasih RL 4 ml per kilogram berat badan kali derajat luka bakar, diberikan setengahnya pada 8 jam pertama, seperempatnya 8 jam kedua, seperempatnya 8 jam ketiga. 24 jam pertama, plasma 0,5 sampai 0,5 ml kali kilogram berat badan kali persen luka bakar, dikasih dextrose kurang lebih 2000 cc. Contoh, Tuan A, 50 tahun, dengan berat badan 58 kg, tinggi 160, luka bakar 50%. Berapa mili RL yang diberikan? Kalau dari rumus Baxter, 4 kali 58 kali 50, 11.600 mili per 24 jam. Jadi rencana pemberian jam. Rencana pemberian cairannya 8 jam pertama 5.800, 16 jam berikutnya 5.800. Untuk rumus grup 24 jam pertama, berikan koloid, bisa darah atau plasma 0,5 kali berat badan kali luka berapa persen luka bakar, RL 1,5 kali berat badan kali derajat kali persen luka bakar, dextrose 2000 ml. Sama pembagiannya 24 jam kedua, koloid atau RL setengah dari jumlah yang diberikan. Prevensi perawatan jika terjadi risiko infeksi, cuci tangan sebelum dan setelah ke klien, gunakan gaun, masker, APD lengkap, ya. Kaji kondisi luka saat perawatan, ada nggak infeksi, pastikan luka dengan cairan fisiologi steril, pastikan klien telah mendapatkan imunisasi tetanus, ganti infus sesuai standar pemasangan, berikan terapi antibiotik profilaksis, kaji tanda septikemia, ya, keracunan pada peredaran darah, ya, seperti penurunan kesadaran, frekuensi napas meningkat, fisik usus menurun, tanda lanjut seperti penyakit nadi dan penurunan tekanan darah. Berikan kebutuhan kebersihan diri jika perlu. Untuk intervensi pada risiko gangguan pertukaran gas, berikan oksigen sesuai program. Hati-hati untuk pasien POK tidak boleh banyak-banyak. Jika klien stabil, lakukan AGD. Kaji tanda hipoksemia, ya, kekurangan oksigen pada darah seperti gelisah, takikardi, dan takipenyu. Kaji tanda cedera jalan nafas, kaji warna dan konsistensi sekutu. Intervensi pada gangguan pertukaran gas, pastikan alat intubasi siap. Jika cedera inhalasi benar terjadi, jika cedera sedang, berikan oksigen. Hancurkan klien bernafas dan batu efektif, lakukan penyisapan lendir. Jika cedera benar terjadi cedera berat, maka monitor ketat TTV, periksa GD, berikan bronkodilator dan succinylcholine. Nah, untuk luka bakar ini, kalau parah bisa menimbulkan komplikasi seperti shock hipovolemik, distres pernafasan, gangguan kardiovaskuler, misalnya pada ritmenya, ya, bisa gagal jantung, gagal ginjal akut, dan kompartmen sindrom, ya. Ada luka bakar derajat 3 daerah ekstremitas, bisa mengalami sindrom kumpulan dari kerusakan pada muskuloskeletal.
Oke, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya maaf. Selanjutnya akan saya tanyakan langsung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.